Kok bisa-bisanya Cina ini bisa melenggang seolah dengan karpet merah masuk ke Indonesia? Apa yang dilakukan oleh Cina tersebut? Apa yang dilakukan oleh Cina tersebut? Natuna Utara kembali menjadi sorotan setelah sejumlah kapal asing terlihat tengah berada di perairan Indonesia. Dulu tahun 2016, ingat, ada klaim bahwa Natuna Utara itu masuk ke 9 Dash Line dari Laut Cina Selatan. Saat itu ingat Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya bawa kapal perang kita dan saya datang ke Natuna, saya sampaikan bahwa Natuna adalah teritorial Indonesia. Tidak ada rasa takut sedikitpun di hati saya untuk melakukan itu. Dengan demikian, kita harus bersatu untuk tetap menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia guna menghadapi berbagai ancaman. Panglima Koarmada 1 Laksamana Muda Arsyad Abdullah melakukan kunjungan ke Natuna untuk melakukan pantauan udara di perairan Natuna Utara. Panglima Koarmada 1 memastikan TNI AL akan selalu mengamankan perairan Indonesia, khususnya di wilayah terluar Indonesia. Membangun dan mewujudkan pertahanan negara yang kuat dengan memanfaatkan sumber daya nasional Indonesia dalam satu kesemestaan. Hal ini diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menjamin kelangsungan hidup NKRI. Anggota DPR Fadlizon menyoroti kemunculan sejumlah kapal perang Cina di Laut Natuna Utara. Fadlizon pun curiga dengan aksi negara tirai bambu tersebut. Politikus Gerindra itu menilai bahwa Cina memiliki maksud jahat di Laut Cina Selatan yang berhubungan dengan kedaulatan ZEE Indonesia. Pasalnya, klaim 9 Dash Line yang dilakukan Cina terhadap Laut Cina Selatan menunjukkan etikat yang tidak baik. 9 Dash Line adalah wilayah historis Laut Cina Selatan seluas 2 juta kilometer persegi, yang 90% darinya diklaim Cina sebagai hak maritim historisnya. Cina punya maksud jahat di Laut Cina Selatan, yaitu mengambil wilayah kedaulatan RI. Klaim 9 Dash Line yang tak berdasar menunjukkan etikat tak baik, kata Fadlizon, Jumat 17 September 2021. Meski terjadi hal seperti itu, ia pun mempertanyakan mengapa pemerintah Indonesia justru seolah takluk terhadap Cina. Kenapa pemerintah seolah takluk dan terus memasukkan TKA Cina ke dalam negeri dengan leluasa, tutur Fadlizon. Mengenai hal itu, pegiat media sosial Denny Siregar langsung melontarkan ledekan kepada anggota DPR fraksi Gerindra tersebut. Denny dengan tegas meminta Prabowo untuk memberikan penjelasan soal kapal perang Cina di Laut Natuna Utara kepada Fadlizon. Pak Ed Prabowo, hello, ini ditanyain sama Ed Fadlizon. Cuitnya dalam akun Twitternya dilihat Senin 20 September 2021. Sambungnya ia juga meminta Prabowo untuk memberikan pelajaran kepada Fadlizon untuk tidak bicara sembarangan. Cewer aja Pak hidungnya, tukasnya. Kami juga menjadi khawatir bahwa keberadaan kapal-kapal perang ini akan mengancam keselamatan kami di laut itu sendiri gitu. Kini tinggal menunggu ketegasan dari pemerintah untuk menindaklanjuti masuknya kapal perang milik Tiongkok itu. Karena penting bagi Indonesia untuk menunjukkan keberanian ketika ada pihak asing yang berusaha mengusik hak berdaulat NKRI di wilayah Natuna Utara. Berkaitan kasus ini, PBB telah mengatur ketentuan ZEE melalui United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Di Laut Natuna Utara, Cina semakin reseh. Kapal-kapal perangnya terus warawiri sampai para nelayan kita ketakutan. Adanya aktivitas kapal perang Cina di Laut Natuna pertama kali dilaporkan Badan Keamanan Laut atau Bakamla saat rapat kerja bersama DPR awal pekan kemarin. Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia menyebut aktivitas kapal perang Cina di zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia
mulai meningkat sejak akhir Agustus. Dari hasil pemantauan radar, ada seribuan kapal Cina yang berada di Natuna Utara. Di saat yang sama, sejumlah nelayan dari Kepulauan Riau yang biasa mencari ikan di Laut Natuna Utara memergoki kapal perang Cina yang sedang mondar-mandir di kawasan ZEE Indonesia. Setidaknya ada 6 kapal yang terpantau. Satu yang paling jelas terlihat kamera adalah kapal destroyer Kunning 172. Kapal Kunning 172 bukan kapal biasa. Ini jenis kapal perang dengan kemampuan menghancurkan kapal induk yang lebih besar. Video kapal Kunning 172 di Natuna kemudian beredar luas. Ketua Aliansi Nelayan Natuna, Henry, membenarkan video tersebut. Kata dia, video tersebut diambil nelayan yang sedang melaut di Natuna Utara, Senin 13 September 2021. Keberadaan kapal tersebut membuat nelayan ketakutan, apalagi itu kapal perang, kata Henry. Menanggapi hal itu, Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, menjawab ancaman kapal perang Cina di Laut Natuna Utara dengan membawa pulang teknologi kapal perang canggih jenis frigate tipe Arrowhead 140 dari Inggris. Dengan demikian, kita harus bersatu untuk tetap menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia guna menghadapi berbagai ancaman. Ketua Harian Gerindra Supni Dasko Ahmad mengungkapkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah membeli kapal perang canggih buatan Inggris, jenis frigate Arrowhead 140. Menurut Dasko, kapal perang canggih Inggris yang dibeli Prabowo tersebut merupakan yang tercanggih dari kapal perang yang ada. Selain itu, kata Dasko, dengan kehadiran kapal perang frigate Arrowhead 140 akan membuat nyali negara lain ciut melihat kekuatan pertahanan laut Indonesia. Frigate tipe Arrowhead 140 bikinan Inggris yang teknologinya dibawa pulang Prabowo adalah kapal perang ringan tercanggih yang ada sekarang, ujar Dasko, Sabtu 18 September 2021. Ia pun menjelaskan, frigate adalah jenis kapal perang ringan dengan kecepatan tinggi dan kemampuan manuver yang dilengkapi teknologi militer canggih terkini. Arrowhead 140 dipersenjatai dengan rudal anti pesawat juga torpedo anti kapal selam yang membuatnya mampu memberikan pertahanan terhadap ancaman udara dan laut, terangnya. Lebih lanjut, Dasko menjelaskan bahwa kapal-kapal perang canggih buatan Inggris itu juga mempunyai kemampuan untuk menjadi kapal induk mini bagi helikopter angkatan laut, baik untuk misi antar jemput personel maupun misi penyelamatan. Dasko pun meyakini adanya kapal perang canggih yang dibeli Prabowo tersebut akan membuat negara lain termasuk Cina takut berkeliaran di perairan Indonesia. Yakinlah Angkatan Laut Cina akan gemetar melihat frigate tipe Arrowhead 140 berpatroli di lautan Indonesia, ujarnya. Yang berkaitan dengan Natuna, bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan. Kabar beredarnya kapal perang Cina di Laut Natuna ikut jadi perhatian mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Semoga segera diantisipasi oleh aparat keamanan laut, katanya di Twitter @susi_pujiastuti. Ketua DPR Puan Maharani ikut menyoroti kasus ini. Ketua DPP PDI ini meminta pemerintah serius menangani adanya kapal perang Cina di Natuna. Ia menegaskan Indonesia tidak boleh membiarkan negara lain terus mengganggu wilayah kedaulatan NKRI. Pemerintah tidak bisa berdiam diri saat negara lain memasuki wilayah kita tanpa izin. Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan karena ini menyangkut harga diri bangsa. Apalagi nelayan kita sebagai rakyat Indonesia dibuat takut oleh mereka, tegas Puan dalam keterangan tertulis kemarin. Putri bungsu Megawati Soekarno Putri ini menegaskan bukan kali ini saja kapal Cina memasuki perairan Indonesia. Iya, pemerintah segera menyampaikan nota protes kepada Cina. Pemerintah juga harus menanyakan kepada pemerintah Cina, apa maksud mereka mengirim kapal perang ke perairan Indonesia. Melihat kondisi ini, TNI tak tinggal diam. Kemarin, Komando Armada 1 menggelar operasi siaga tempur di Laut Natuna Utara.
Menggunakan jenis pesawat Beechcraft King Air, pantauan udara dilakukan untuk menjawab isu banyaknya kapal asing yang berada di perairan Natuna Utara. 5 KRI dan 1 pesawat dikerahkan. Operasi dipimpin langsung Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda Arsyad Abdullah. Dalam operasi tersebut, Arsyad meninjau secara langsung situasi Laut Natuna Utara lewat udara menggunakan pesawat Squadron Udara 600 TNI Angkatan Laut. Namun, Arsyad tidak menemukan kapal asing melakukan aktivitas di Laut Natuna Utara atau di ZEE tidak ada kapal asing yang melakukan aktivitas atau mengambil sumber daya alam di Laut Natuna Utara, kata Arsyad usai operasi. Dia mengakui beberapa waktu lalu ada 1 kapal perang Cina melintas, tapi berhasil diusir atau dibayangi menggunakan KRI Rigel. Isu ribuan kapal di Laut Natuna Utara itu tidak berdasar. Kita lihat sendiri, hanya ada beberapa kapal lintas damai. Jadi itu hanya satu statement kurang tepat, dan saya juga akan pertanyakan sumbernya dari mana dan membuktikannya oleh apa sehingga ada isu-isu ribuan kapal, ujar Arsyad. Ia menjelaskan, ZEE merupakan wilayah perairan internasional yang juga hak lintas damai bagi setiap negara yang akan melintas. ZEE adalah hak berdaulat Indonesia, bukan kedaulatan. Kapal asing yang mau mengambil sumber daya alam di wilayah ZEE harus mendapat izin dari Indonesia. Apabila hanya melintas, tidak masalah, silakan tanpa izin, ujarnya. Ia lantas menanggapi beberapa foto dan video yang sempat viral ikhwal kapal Cina yang sedang melintas. Menurut dia, hal itu dibolehkan. Arsyad menuturkan, tidak hanya kapal nelayan yang bisa melintas, tapi juga kapal perang. Membangun dan mewujudkan pertahanan negara yang kuat dengan memanfaatkan sumber daya nasional Indonesia dalam satu kesemestaan. Hal ini diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menjamin kelangsungan hidup NKRI.